لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin ingkang dimuliakan Allah, perkawis ingkang paling penting inggih menika perkara yang paling penting adalah bagaimana kita ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kampung bilangnya perkara yang paling penting adalah masuk surga. Sing penting mlebu swarga, kata orang Jawa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang betul kita ini yang kita cari adalah surga, yang kita cari adalah akhirat, maka orang itu hidupnya mesti akan disesuaikan dengan cita-citanya. Kalau seorang bercita-cita pengen membuka bengkel, maka dia akan belajar dengan urusan perbengkelan. Mungkin sekolah kalau ada biaya, kalau tidak ada biaya ya dia pengen ikut bengkel-bengkel, sehingga dapat pengalaman-pengalaman mengenai urusan perbengkelan. Kalau dia ini pengen membuka toko, mungkin kalau ada sekolahan mengenai caranya dagang. Tetapi kalau nggak ada, maka dia pengennya adalah bagaimana bisa ikut orang yang ahli di dalam perdagangan buka toko. Begitulah pemikirannya seorang. Semua hidupnya disesuaikan dengan cita-citanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang ini cita-citanya adalah akhirat, maka juga disesuaikan, semua kehidupannya disesuaikan untuk akhirat. Aku pengen masuk surga. Lalu masuk surga itu caranya bagaimana? Ringkasnya masuk surga ini adalah bila mana seseorang ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, takwa kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Nah, udah nanti itu sudah masuk surga. Tetapi apakah perintah-perintah Allah? Maka ini harus dipelajari juga, karena kita tidak akan bisa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah kalau tidak tahu perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah SAW. Maka akhirnya usaha belajar apa perintah-perintah Allah, apa larangan-larangan Allah, dipelajari semuanya, kemudian diterapkan di dalam kehidupan. Sedangkan perintah-perintah Allah ini bukan hanya urusan sholat saja, bukan hanya urusan puasa saja, tetapi perintahnya itu banyak. Ada yang berhubungan dengan urusan akhlak, ada yang berhubungan dengan masalah muamalah, akad-akatan dengan manusia. Ada yang berhubungan dengan Allah sendiri, yaitu dengan urusan ibadah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semua juga harus diketahui. Semuanya harus diketahui.
Urusan ibadah harus kita ketahui supaya kita ibadahnya diterima oleh Allah dan kita bisa mengamalkan perintah-perintah Allah dalam ibadah. Urusan muamalah kita ini harus tahu juga supaya kita nanti tidak salah sehingga kita bermuamalah dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah. Seperti bermuamalah dengan cara riba, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bermuasyarah seperti bermuasyarah dengan anak dan istri. Bagaimana kita ini menjaga istri kita ini dan keluarga kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ini termasuk muasyarah, lembut dengan anak dan istri, mengajak mereka untuk taat kepada Allah, untuk mengamalkan sholat, mengamalkan puasa, mengamalkan zakat. Kemudian juga bermuasyarah dengan seluruh orang Islam. Kalau bertemu dengan orang Islam, maka dalam hati ada rasa cinta. Ini adalah orang Islam, ini hamba Allah, orang dicintai Allah. Kalau aku membenci orang Islam, berarti membenci orang yang dicintai oleh Allah. Maka baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita baca di kitab-kitab itu, buku-buku Islam, kehidupan baginda Nabi, kita paham bagaimana baginda Nabi setiap bertemu dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, maka beliau selalu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu baginda Nabi. Dan tidak bertemu dengan sahabat-sahabatnya kecuali mesti beliau itu tersenyum, mesti dengan wajah yang berseri-seri. Karena inilah ada satu ulama, seorang alim besar, dia itu mau didatangi oleh seorang ulama besar pula. Maka ketika kirim surat, aku pengen datang ke tempatmu. Maka si ulama ini yang mau diziarah ini diganti kirim surat, aku belum siap. Aku belum siap. Kemudian kirim surat lagi, saya pengen ziarah ke tempatmu. Maka aku belum siap. Lagi terus sampai khadimnya ini mengatakan, Tuhan, ini mau tamu pengen ketemu Tuhan kok bilangnya aku belum siap. Terus itu bagaimana? Begini permasalahannya. Aku ini lagi sibuk di dalam madrasah. Sedangkan kondisi seperti ini, aku tidak suka nanti menyambut beliau ini dalam kondisi wajahku ini tidak berseri-seri. Aku berhadapan menyambut beliau datang, tetapi hatiku masih di kelas. Aku menyambut, lihat dia senyum-senyum, tapi sudah nggak nyembung sebetulnya sama beliau. Lagi memikirkan satu masalah yang belum terselesaikan, masih mau mutolaah. Maka itulah aku pengen mencari yang waktu yang sangat munasib untuk menyambut ulama besar yang mau datang ke tempatku ini. Sampai seperti itu. Karena apa? Karena pengen mengamalkan amalannya baginda Nabi. Pokoknya kalau ketemu seorang, maka harus dengan wajah yang berseri-seri, senyum yang enak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bermuasyarah dan bermuamalah, berakhlak yang baik. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, beliau itu kalau ketemu sama anak-anak kecil saja, maka beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau disalami anak kecil pun juga menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibawa sama anak kecil, diajak kemana saja, maka beliau ikut. Begitu tawadhu dan begitu sayang.
kepada umat ini baginda Nabi. Maka dikatakan suatu kali baginda Nabi oleh diajak oleh seseorang anak kecil, anak perempuan yang kecil, dibawa kemana-mana nggak tahu disuruh apa. Maka diikuti aja oleh baginda Nabi karepe piye nyareng njaluk apa. Ternyata mau ditunjukkan sana, tunjukkan sini, tunjukkan sana ini ya karena mau pelaporan dengan Kanjeng Nabi. Maka semuanya itu juga diikuti, bukan bagian Nabi menolak, tidak. Inilah kelembutan. Itulah maka bagian Nabi ini didekati orang, ditaati orang karena saking cintanya orang kepada bagian Nabi. Ada dua orang beda. Ada orang itu didekati dan ditaati karena saking juahatnya, saking kuasanya, maka akhirnya dia didekati biar tidak jahat, dikasih ini, kasih itu, biar tidak jahat. Ini kalau nggak didekati orang ini, sampai hubungannya jelek sama orang ini, disembelih kita ya. Ada orang seperti itu. Jadi orang ditaati, tetapi dia ini karena saking jahatnya. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW, beliau itu ditaati saking dicintainya, saking dicintainya. Seorang pengantin baru, ya, sangat cinta sekali kepada istrinya. Maka istrinya ini berkata kepada suaminya, aku pengen diantar ke Gunung Lawu, Sarangan, diantar. Aku pengen diantar ke Gunung Semeru, melihat Gunung Semeru meledos. Diantar. Masih cinta, ditaati, diikuti, saking karena dicintai, karena dicintai. Nah, bilang apa saja istrinya yang masih dicintai ini, ya masih dicintai. Maka suaminya akan mengatakan, iya, Mas, ini kelihatannya ini kayu apa ulet? Ini ulet kan? Padahal kayu. Oh ya, ulet. Mas, ini pohon kacang kan? Padahal itu pohon trembesi. Iya, kacang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena saking cintanya. Demikian juga kalau orang itu galak, orang galak, maka dia berjalan dengan pembantunya. Sini. Ini batu apa kodok? Kok menurutku ini kodok, padahal batu. Iya, betul Tuan. Kalau sampai gak sama pendapatnya dengan tuannya, disembelih teman-teman. Maka seseorang itu seperti itu. Sebagai Nabi kita Muhammad SAW itu dicintai sampai ditaati. Kenapa beliau ini sangat dicintai oleh sahabat-sahabatnya? Karena beliau itu mempunyai akhlak yang mulia, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh mempunyai akhlak yang agung. Beliau itu tidak dipanggil seseorang kecuali jawabannya adalah labbaik. Labbaik. Artinya apa? Ya kayak bahasa Jawa itu nggih dalem. Siap. Baik, siap. Saya siap nyembadani panggilan panjenengan. Sendika, cara Jawa. Cara Melayune napa?
Enek sendika. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi beliau itu dipanggil anak tersebut labbaik. Coba kalau kita yang manggil itu anak kecil, nyapok. Makanya itulah anak-anak kecil banyak tidak sayang sama orang-orang tua itu karena kita sendiri kurang sayang sama anak kecil. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat memikirkan sahabat-sahabatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baginda Nabi ini enggak kuat melihat sahabat-sahabatnya ini kok kesusahan. Kalau sahabatnya itu kesusahan, beliau itu lebih susah daripada susahnya sahabatnya itu sendiri. Lebih susah. Maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau ini dalam kondisi kelaparan, perutnya ini dicetek nih di tanah supaya tidak merasa lapar. Maka beliau Sayyidina Abu Hurairah duduk di jalanan yang biasa dilewati oleh para sahabat. Maka lewatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, tahukah kamu ayat ini itu?" "Oh iya tahu aku, itu yang nanya gini. "Oh iya, ya. Tinggal. Wong aku ditanya ini bukan karena tidak tahu. Biar jawabannya itu, oh iya, di rumahku aja tak jawab, makan dulu di rumahku." Ternyata nggak ngomong begitu ya. Ternyata nggak ngomong begitu. Kata Abu Hurairah, "Gagal paham." Datang Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Sayyidina Abu Hurairah berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Sayyidina Umar, ini ayat begini itu tahu gak kamu? Oh tahu ini ayatnya begini. Gak paham juga Sayyidina Umar. Ditinggal dalam kondisi kelaparan. Begitu baginda Nabi Muhammad SAW lewat, baru melihat wajahnya Abu Hurairah saja. Ikut aku. Lapar ya? Nah. Ya belum makan baginda Nabi. Ya sama, aku belum makan. Kita ke rumah, dibawa ke rumah oleh baginda Nabi. Ternyata di dalamnya baginda Nabi ini, di situ ada satu mangkok susu. Maka baginda Nabi bertanya, "Susu dari mana ini?" Sama keluarganya. "Itu si fulanah itu memberi hadiah untuk engkau." "Oh iya." Maka baginda Nabi berkata kepada Abu Hurairah, "Panggil teman-temanmu ashabus suffah itu loh yang ada di masjid, suruh kesini semuanya." Maka Abu Hurairah langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Susu sama, kok jelas itu suruh ngendum semuanya. Jadi aku saja itu loh tak minum masih kurang. Nah kalau suruh manggil semua orang ashabus suffah, padahal jumlahnya ashabus suffah 40, 70, 40, 70 begitu. Ashabus suffah itu Madinah. Di sini ada ashabus suffahnya nggak? Nah, masjid itu harus ada ashabus suffahnya. Orang-orang yang nggak mikir dunia, yang menghidupkan masjid, tinggal di masjid saja. Maksudnya kalau belum ada begitunya itu loh, rasanya nggak hidup lagi. Nggak ada yang tahajud, sholat tasbih, ramai. Coba kalau ada 70 orang di sini. Masjid baginda Nabi itu nggak besar loh dulunya itu. Ya Raudhah itu saja. Raudhah itu tidak lebih besar daripada masjid ini. Raudhah itu. Coba itu diisi orang 70, penuh hati itu maksudnya. Penuh. Itu pada ashabus suffahnya saja. Belum lagi orang-orang yang dari kampung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya datanglah
para ashabus suffah ini bahwa tempatnya bagian Nabi sudah berjejer semuanya, siap minum baris, baris untuk minum. Hadirin, maka Abu Hurairah diperintah bagian Nabi, ini Abu Hurairah minum mereka semuanya. Dikasih satu sampai kenyang, satu lagi sampai kenyang, sampai seluruhnya dikasih kenyang semuanya. Kemudian dikembalikan ke baginda Nabi mangkoknya masih utuh, tidak berkurang sedikit pun. Barokah. Ini barokah namanya. Orang itu kalau taat Allah, taat putusannya Allah itu barokah. Gak usah okeh-okeh, sitik itu aja cukup. Kalau orang itu nggak barokah, banyak itu ora cukup, nggak cukup. Contohnya siapa? Ya orang-orang yang ahli dunia itu loh. Sudah hasilnya banyak, tapi perasaannya belum cukup. Aku ini masih melarat. Cari lagi, sampai gepeng. Hanya untuk mencari dunia. Karena hakikatnya kekayaan itu ada dalam hati. Yaitu innal ghina ghinan nafs. Innamal ghina ghinan nafs. Sebenarnya kekayaan itu ada dalam hati. Kaya itu apa? Kaya itu rasa sudah tidak membutuhkan lagi. Sudah cukup, aku sudah gak butuh, aku full. Banyak sudah gak cukup, sudah gak butuh. Tetapi kalau orang beri apapun segitu banyak seluruh dunia, tetapi kalau hatinya itu hati melarat, fakir, maka rasanya kurang aja. Padahal orang itu tidak kekurangan. Apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup? Yang dibutuhkan adalah makan sehari, pakaian sak setel, cukup itu sudah. Kemudian tempat berteduh dari matahari dan hujan. Terus cukup. Jadi, kalau setiap hari sudah dapat makan dan hari-harinya dia berpakaian, dan kalau hujan atau ketika malam maka dia itu dapat berteduh di satu tempat, itu sudah cukup hakikatnya. Yang lain itu adalah tambahan. Yang lain adalah tambahan saja. Dan tambahan itu tidak dimakan dan tidak dimanfaatkan. Dia suruh jaga, tok gak dibuat apa-apa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan bahwa seumpama seseorang ini tidak dikasih apapun, hanya dikasih yaitu bekal untuk hidup begitu saja, yaitu makanan, minuman, sandang, pangan, dan papan, itu saja, secukupnya sekiranya dia hidup. Kemudian yang lain-lain, perkara-perkara yang lain itu urusannya ditimpakan kepada orang lain, seharusnya dia itu syukur. Alhamdulillah, aku ini hidup sudah dicukupi oleh Allah. Sedangkan urusan mengumpulkan harta itu nanti urusannya ditimpakan kepada orang lain. Coba kalau orang itu mengumpulkan harta, maka apa yang terjadi? Dia itu makannya hanya secukupnya 3 piring, pakaiannya itu sehari hanya 1, kemudian rumahnya hanya itu saja. Sedangkan semua yang dikumpulkan yang tidak dimanfaatkan apa-apa itu semuanya akan dijadikan urusan dia nanti di akhirat. Ditimpakan urusannya. Kenapa kamu nyimpen ini? Kenapa kamu nyimpen ini? Kenapa kamu nyimpen ini? Kenapa nyampur ini? Nyimpen semua ditanya. Kalau kita tidak nyimpen, datang ke sana, maka ditanya, ada simpenan? Tidak ada. Ya yang ada ya apa yang engkau kasih. Ayo sana, itu swarga. Kelihatannya begitu. Kelihatan. Masya Allah. Nah, maka akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ngasih minum sampai selesai. Terakhir diberikan kepada baginda Nabi. Kemudian baginda Nabi mengatakan, senyum baginda Nabi, senyum.
lihat Abu Hurairah, kelihatannya sudah terumus gitu ya. Nah, ini kamu minum dulu. Sudah minum lagi minum lagi minum. Sudah baginda Nabi, udah sampai sini nggak ada tempat lagi nih. Baru baginda Nabi terakhir kali minum. Baginda Nabi terakhir kali minum. Coba, ada orang zaman sekarang seperti itu? Tidak ada. Itu Pak RT minumnya paling akhir, enggak. Semuanya mau aku bagian barokah ya. Pak Lurah minumnya mesti harus awal dulu. Ya sudah seperti itu. Ustadz harus awal dulu. Tetapi ini bukan ustadz, bukan kiai. Seorang nabi, seorang rasul, baginda Nabi Muhammad SAW, pimpinannya nabi, pimpinannya rasul, sebaik-baik manusia di dunia dan di akhirat. Beliau minum adalah yang terakhir. Sahabat-sahabatnya disuruh minum duluan. Beliau yang terakhir. Ya begini. Maka tadi sahabat-sahabat baginda Nabi, teman-teman baginda Nabi taat kepada baginda Nabi karena saking cintanya kepada baginda Nabi. Jadi melihat saudara-saudara Islamnya, baginda Nabi melihat para sahabat tuh senang, wajahnya gembira, itu beliau lebih gembira lagi. Melihat susah, kedengaran kok susah, maka beliau lebih susah lagi. Maka satu kali ada suara di luar Madinah sana itu kayak apa, hidup pikuk begitu, kayak ada serangan musuh atau apa. Maka weker Madinah itu semua orang keluar, sudah siap-siap semuanya. Lah kok baginda Nabi itu sudah datang dari sumber suara sana. Tenang. Belanda masih jauh ngomongnya. Enggak apa-apa. Masalah. Sudah selesai, sudah tak lihat, enggak ada apa-apa. Udah, enggak apa-apa. Nah, coba. Dan begitu ada suara langsung dicek sendiri. Cek sendiri. Karena apa? Ini membahayakan orang Islam, maka dicek sendiri oleh baginda Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu mengajari kasih sayang. Ini mengajari kasih sayang, mengajari tanggung jawab. Sebagai penanggung jawab, gini loh. Harusnya itu apa-apa itu sensitif orang itu. Ini wong luwe, iki wong warak, iki bahaya, iki membahayakan. Harus sensitif. Ini bisa memecah belah umat negara-negara seperti ini. Ini harus sensitif betul orang beragama. Maka ada seorang yang berantem di Madinah sana itu. Berantem apa? Dia mengatakan, ya Allah Ansor, ya Allah Muhajir. Dua orang berantem manggil teman-temannya. Wahai orang-orang Ansor, tawuran. Orang-orang Muhajir tawuran. Ganti gitu. Wah, Ansor sama Muhajir mau tawuran. Langsung baginda Nabi keluar. Ada apa? Suara apa ini? Ini panggilan jahiliyah. Mau diulang lagi hari ini. Langsung rep seketika. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT harus seperti itu. Harus tanggap betul. Makanya jangan banyak makan micin. Katanya makan micin itu membuat orang gak tanggap. Betul gitu. Itu gitu. Yang sudah sering itu coba dirasakan sendiri. Harus tanggap. Jangan perkara-perkara yang menjadikan itu perpecahan umat, berantem. Itu harus tanggap. Stop. Jangan ada kata apapun yang membuat pecah umat. Menjaga persatuan umat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat baginda Nabi ini pun juga begitu. Mereka itu kalau sampai ada permasalahan datang ke baginda Nabi, minta supaya dirujukkan, dirukunkan lagi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berantem sama Sayyidina Umar. Jangan dikira di dunia itu enggak ada berantem. Berantem itu ada, tapi saling membenci itu enggak. Berantem enggak, saling benci enggak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah berantem dengan Sayyidina Umar. Pimpinan para wali padahal itu. Coba. Maka Sayyidina Abu Bakar minta maaf kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu masih ngambek, belum mau memaafkan.
Kemudian langsung Sayyidina Abu Bakar, wah ini bahaya kalau aku ini sampai nggak dibawakan sama Umar, aku lapor sama Nabi. Begitu sadar Sayyidina Umar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok aku nggak memaafkan Abu Bakar itu bagaimana ini? Lapor ke datang ke baginda Nabi, ternyata Abu Bakar sudah ada di situ. Maka Sayyidina baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan sekali-kali menyakiti hati Abu Bakar. Biarkanlah Abu Bakar ini semuanya jangan sampai menyakiti karena aku, demi aku. Dulu orang-orang mengatakan kepadaku bohong. Yang mengatakan benar hanya satu orang, inilah Abu Bakar. Langsung semua orang itu sudah mengakui fadilahnya Abu Bakar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan pada zaman baginda Nabi. Apa masalah cepat dikelirkan, apa masalah yang cepat dikelirkan, maka akhirnya tidak ada masalah. Ayem begitu, tapi tidak ada namanya dunia itu dunia itu kok pengen surga itu gak ada. Kalau kita pengen tidak ada ghil, tidak ada marah, tidak ada masalah, tidak ada itu, adanya di surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururin taqabilin, itu adanya di surga. Kalau di surga itu hati manusia itu rasa dendam, rasa benci itu dicopot, sudah bersih. Malah nggak ada orang berantem di surga, nggak ada orang berantem. Masya Allah. Ada seorang suami istri, dia itu berantem, nggak cocok aja, katanya nggak cocok. Maka kasih tahu. Lah memangnya di dunia itu ada orang yang cocok sama kamu 100%? Ya enggak ada. Tinggimu sama tinggi istrimu juga sudah berbeda. Kulitmu sama kulit istrimu sudah berbeda. Pemikiranmu, apalagi pemikiranmu dengan pemikiran istrimu sudah berbeda. Keahlianmu dengan keahlian istrimu juga berbeda. Satunya ahli masak, satunya ahli macul. Lah kalau disamakan bagaimana? Apakah disuruh masak di sawah dan macul di wajan? Berantakan semuanya nih. Tetapi yang terjadi ini harus tafahum, saling memahami. Maka akhirnya jadi tentrem. Ini jadi akhlak. Ini akhlak jadi tafahum, saling memahami. Nah kalau orang itu sudah ada tafahum, Masya Allah enak. Alhamdulillah. Saya nggak jauh lah. Oh ya, nah kenapa? Saya mau terus Quran, silakan. Nah, ya waktu jauh lah, saya lagi Qurannya lagi kapan lancar, saya mau terus Quran. Nah, ini Ramadan, nanti kalau nggak lancar nanti mandek nanti semana. Nah, ada seperti itu, ya yang tafahum, jangan memaksakan juga. Dia itu juga amal. Bukan berarti ini kalau kita ini dikasih kemampuan untuk syaulah mengajak orang-orang ke masjid, artinya fadilah itu diberikan kepada kita. Kalau saudara-saudara kita dikasih kemampuan itu untuk adzan, artinya fadilah adzan itu untuk saudara kita yang ada. Kalau ada saudara kita yang hafid Quran untuk ngimami sehingga dia hari-hari deres Quran, itu ya artinya dia itu punya fadilah yang berbeda yang dikasihkan oleh Allah daripada kita. Tidak perlu memaksakan sini sana sini, memaksakan, enggak seperti itu, sudah. Enggak seperti itu. Maka sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW pun itu ya berbeda-beda. Tidak semuanya sahabat dipaksakan urus duduk jadi ulama kabeh, ngalim kabeh, enggak. Ini loh di hadapan baginda Nabi. Padahal baginda Nabi kalau ngajar mau dipelilihi itu aja langsung jadi alim seharusnya itu. Seharusnya tidak, berbagai macam. Ada yang jadi ulama, ada yang tidak jadi ulama. Macam-macam di sana. Ada yang ketika orang-orang di masjid, ya, lagi di masjid menghidupkan masjid, maka mereka ada yang di pasar. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.
dengan sahabat Ansor. Maka Sayyidina Umar mengatakan kepada sahabat Ansor ini, saudaranya itu pasangan beliau. Maka beliau mengatakan, wahai saudaraku, aku tak ngaji kalau kamu sedang ke pasar, dan kamu ngaji kalau aku sedang ke pasar. Bukan dipaksakan, aku ngaji, kamu harus ngaji. Aku ke pasar, kamu juga harus ke pasar. Enggak. Aku tak ngaji sama Kanjeng Nabi, nanti kamu yang bagian ke pasar. Lah ketika aku ke pasar, kamu ngaji, kemudian kita akan ketemu hari itu untuk menyampaikan dawuh-dawuhnya baginda Nabi, wajangan-wajangan baginda Nabi, sehingga tidak ada yang kelewatan. Alangkah baiknya seperti itu. Tafahum satu sama lain. Kepentingan orang itu berbeda-beda. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau itu ngimami masjid. Beliau itu enak kalau sudah baca Al-Quran itu sudah lupa mana-mana. Maka begitu beliau ngimami itu lama, saking nikmatnya beliau itu. Orang yang di belakang gak kuat, ngimami kok dawane kaya ngene to. Ya. Hadirin, maka akhirnya masalah ini sampai kepada baginda Nabi. Maka baginda Nabi mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz. Kamu itu membuat musibah saja Mu'adz. Beliau tidak memaksakan. Semua orang harus sholatnya panjang-panjang, tidak memaksakan. Baginda Nabi tidak memaksakan, dan tidak boleh orang memaksakan seperti itu. Kalau pengen sholat panjang-panjang, maka sholatlah sendiri. Tapi kalau sudah istimai, maka sholat yang pendek-pendek. Baginda Nabi mengatakan, di belakang kamu ini wahai Mu'adz, itu ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada orang-orang yang punya hajat, ada macam orang-orang yang mereka itu tidak bisa berlama-lama untuk di masjid. Jadi tidak boleh kita marahi orang, sembarang lama orang. Apa itu? Di masjid baru 5 menit sudah keluar. Tahu nggak itu? Kamu itu digoda setan. Repot kalau sudah begitu itu. Baru ke masjid sekali saja sudah digoda setan. Biar nggak digoda setan, tak nggak usah ke masjid saja kalau gitu. Tapi itulah akhirnya. Apalah mana bilang masjidnya ada orang yang sholat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita ini dakwah itu dengan lembut begitu. Diajak, akhirnya enak, semuanya enak. Tidak memaksa, tetapi mengajak. Kalau sudah mengajak, tapi mengikuti, hajat dia kuat. Maka itu diantara yang diajarkan oleh para masyayikh itu mungkin kemana dulu itu saya pernah ikut. Kalau di Tembore ini yang mengawali itu loh 2,5 jam istimai itu kalau di sini. DTE itu yang mengawali kan waktu itu saya nusroh pertama kali itu jamaah yang dikirim ke sini itu jamaahnya Zakaullah namanya, orang dari Bengkor sana. Itu Zakaullah itu masjidnya adalah masjid pertama kali yang menghidupkan DTI. Nah, beliau ngajari itu. Bagaimana caranya? Ngajak orang untuk duduk di masjid. Waktumu berapa? Nah, udah berapa? Udah, saya nggak ada waktu. Udah ada waktu 10 menit nggak ada, 5 menit nggak ada, 1 menit bisa nggak? Ya 1 menit bisa. Ya nggak mau 1 menit. 1 menit itu udah 1 menit sudah sampai pulang aja. Sampai begitu pendekatannya kepada masyarakat supaya mereka itu mau ke masjid. Lama kelamaan baru injek masjid, merasakan dingin, enak, ayam, banyak malaikat. Nanti besok pengen masjid. Aku sumpah menau pengen ke masjid, mesti gitu. Nanti kalau mampunya datang itu 5 menit, ya 5 menit. Kalau mampunya datang itu 2 menit, ya 2 menit sudah. Kalau apa diteruskan. Kadang-kadang pengennya itu juga hanya 2 menit saja Pak. Saya nggak mau lebih. Saya banyak kerjaan. Oh ya silakan. 2 menit dulu datang, baru datang. Pak sudah 2 menit kerjaannya. Enggak jadi, saya tinggalkan kerjaan saja. Kelihatannya enak sekali yang rumah taklim ya. Oh terserah Bapak tadi sudah mengingatkan loh. Ini ya
hikmah. Maka akhirnya apa? Orang itu cinta dengan agama. Taklim dicintai, jauhlah dicintai. Karena apa? Disampaikan dengan baik. Insyaallah ya. Maka siapa yang hatinya hadir untuk keluar di jalannya Allah Subhanahu wa taala 4 bulan negeri jauh atau 4 bulan dalam negeri atau 40 hari rijal ataupun masyurah dalam negeri atau luar negeri. Monggo Pak, bismillah. Monggo. Keluar negeri atau dalam negeri, monggo silahkan. 4 bulan, 40 hari silahkan. Dalam negeri atau luar negeri. Ini hanya luar negeri saja Pak, bukan luar dunia. Nah, nanti sebelum kita ini dikirim ke jamaah luar dunia itu repot. Kalau sudah begitu nggak bisa balik lagi ke dunia nanti. Oke, monggo bismillah. Sebelum ada bayan hidayah jamaah keluar dunia, kita keluar dunia negeri dulu aja. Monggo Pak, bismillah. Monggo bismillah. Semuanya niat insyaallah ya. Insyaallah. Subhanallah.